Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Ketemu lagi ya. Mata kuliah desain. Pada kesempatan ini kita akan belajar aplikasi ketiga selain atau setelah kita mempelajari laptop, kemudian ada Corel Draw. Ini kita akan belajar menggunakan Adobe Illustrator atau singkatnya itu AI gitu ya. Oke, sebelum kita mulai untuk apa saja yang bisa kita lakukan di AI, tulis sambil dibuka ya aplikasinya untuk yang sudah terinstall karena ini eh, portable biasanya belum muncul. Kalau teman-teman belum memberikan shortcut di depan, silakan dicari di search pada laptop masing-masing Adobe Illustrator dan pilih atau klik yang aplikasi sampai buka. Baik, screen ini adalah tampilan dari Adobe Illustrator yang sudah kita install sebelumnya. Ada beberapa poin. Kalau secara umum tampilannya hampir sama dengan Photoshop, akan tetapi ini berbeda karena Photoshop adalah untuk foto, akan tetapi kalau AI ini lebih ke menghasilkan desain dalam bentuk vektor. Nah, Adobe Illustrator ini perangkat lunak atau software yang populer yang digunakan oleh beberapa desainer grafis untuk membuat grafis yang berupa vektor. Minggu lalu yang sudah kita pelajari atau yang sudah saya jelaskan ada dua efek ya. Ada berupa bitmap, ada berupa vektor. Kalau yang vektor salah satunya adalah Corel Draw dan yang kedua adalah AI ini. Nah, perangkat lunak ini atau software ini menjadi pilihan utama karena kemampuannya dalam menghasilkan sebuah desain dengan kualitas yang tinggi. Nah, keuntungan dari gambar vektor di sini adalah dapat diubah bentuknya dan ukurannya tanpa mengurangi kualitasnya. Jadi resolusinya tetap gitu ya. Selain itu di AI ini penyimpanan filenya juga relatif kecil. Jadi kita bisa menghemat memori atau ruang penyimpanan di laptop kita atau di device kita gitu. Nah, beberapa contoh yang didesain di AI itu ada icon misalnya, dan ada logo. Nah, termasuk nanti ada logo yang akan teman-teman buat sesuai dengan apa yang sudah didesain di minggu. Nah, di AI ini juga bisa dicetak dalam dua tipe, yaitu untuk RGB atau untuk digital dan juga JMYK itu untuk yang cetak dengan kualitas tinggi. Nah, ada beberapa kelebihannya, yaitu eh, fiturnya lengkap atau tools-toolsnya ini jauh lebih lengkap. Kemudian kalau menurut saya lebih user interface-nya lebih baik ya, atau user experience-nya itu juga lebih baik sekali. Kita akan coba otak-atik nanti. Kemudian untuk softwarenya juga mudah digunakan atau mudah didapatkan. AI ini di bawah lisensinya CC atau Creative Cloud. Apa itu CC? Teman-teman nanti boleh sambil menjelajah, membaca apa sih CC itu, apa sih lisensi CC itu, gitu ya. Nah, jadi antar apa ya antar software yang terintegrasi dengan CC itu akan bisa saling berhubungan. Nah, kita akan mencoba beberapa tools ya. Di sini saya akan mencoba mengenalkan ada beberapa eh, tampilan yang ada di lamannya atau halamannya AI ini. Yang pertama itu ada menu atau main menu bar. Menu bar di sini itu dia lebih apa ya? Dia itu tampilan defaultnya ya. Jadi ini settingan defaultnya nanti yang bisa diotak-atik juga digunakan. Ada file, objek, edit, type, sampai pada help ini. Dan juga Windows. Windows di sini adalah untuk menampilkan tools-tools yang akan kita gunakan. Yang kedua itu ada yang namanya toolbar yang ada di pojok kiri.
Ini adalah juga menu edit yang bisa kita gunakan. Kemudian ini ada artboard yang hitam di tengah ini. Halaman yang kita gunakan untuk editingnya. Kalau toolsnya menggunakan toolbar atau menu barnya. Dan eh, juga ada yang namanya panel docking area. Nah, itu yang ada di sebelah kanan. Kalau di Photoshop ada di atau di Corel itu biasanya yang kita tampilkan layer-layernya. Itu namanya panel docking area. Oke, untuk tools-tools ini atau menu-menu ini digunakan apa, itu kita kenalinya juga sambil jalan gitu ya. Yang pertama misalnya kita akan buat halaman baru. Bahkan pilih file, kemudian new. Nah, di sini ada new from template, ada open. Nah, kalau masih benar-benar mulai nol, kita pilih new ya. Kalau sudah ada template-nya atau sudah pernah desain sebelumnya, kita boleh new from template. Kita misalnya new, kemudian di sini silakan disetting. Kalau mau 4 ya 4. Kalau misalnya letter, letter, legal, legal, tabloid, tabloid. Nah, di sini saya coba 4. Jadi width-nya 210, height-nya 297. Silakan kasih nama. Misalnya ini AI1. Karena ini adalah kita coba menggunakan Adobe Illustrator yang pertama. Kalau sudah di OK, maka akan tampil halamannya. Gitu. Oke, saya mau menampilkan layernya. Di sini belum nampak, di panel docking areanya belum nampak. Silakan dipilih Windows. Nah, Windows ini adalah untuk menampilkan tools-tool yang akan kita gunakan ketika belum muncul di panel docking area atau di toolbar atau di menu bar. Ini karena layernya belum muncul, saya akan pilih menu layer. Ya, dia akan muncul ada layer 1, layer 2 nanti dan seterusnya sama halnya dengan yang ada di Photoshop atau yang ada di CorelDRAW begitu ya. Oke. Kita mulai yang pertama. Kita mulai misalnya kita akan membuat sebuah objek, kemudian kita akan latihan untuk seleksi, kemudian misalnya kita akan membuat 2 halaman misalnya ya. Yang pertama kita pilih menu select. Nah, di sini kan untuk menyeleksi ya, untuk menyeleksi objek. Misalnya kita buat shape apapun terserah. Silakan teman-teman membuat shape terserah apapun, mengikuti nanti arahnya apa gitu ya. Di sini saya mau membuat misalnya polygon. Oke, silakan ya. Misalnya seperti ini. Nah, di sini ada yang namanya control panel atau control panel. Nah, yang di bawah menu bar ini loh, main menunya. Di sini adalah alat atau menu-menu yang kita bisa jadikan acuan untuk editing. Misalnya warna. Kita ganti misalnya saya di sini saya warna kuning muda. Silakan dipilih di sini kuning. Kalau yang ini adalah untuk bordernya. Misalnya bordernya saya nggak usah itu. Sama halnya dengan Photoshop dan Corel ya. Bisa ditaati. Kemudian ini stroke. Sama kan ya, stroke juga ada. Stroke itu adalah garis tepinya. Dan seterusnya sampai pada eh, semua tool apa tuh semua tool yang di control panel ini bisa teman-teman ya atau dipraktekkan membuat apapun terserah. Nah, misalnya kita mau membuat 2, berarti tinggal aja seperti ini, copy, kemudian dipaste. Akan dia muncul di. Kalau geser cukup diklik kemudian di drag. Oke, ini untuk membuat objek. Misalnya sekarang. Nah, kalau sudah ya seperti ini, kontrol kalau misalnya mau diklik satu-satu, kontrol shift itu juga bisa atau kontrol R kalau mau semua shortcutnya. Itu juga akan semua terseleksi untuk menyeleksi objek. Kalau misalnya saya mau copy paste 2 ini, Bu, berarti langsung kontrol A, kontrol C, kontrol V. Ya kan? Muncul di sini. Dan kita pindah sesuai dengan keinginan kita mau di mana. Ini yang ternyata kalau ini udah nempel, yang ini belum. Saya mau tempelkan drag aja atau diseleksi, kemudian digeser. Tuh. Sekarang Bu, misalnya
kalau saya mau membuat yang namanya cover buku itu kan biasanya bolak-balik ya, kanan sama kiri. Saya mau menyeleksinya atau membuat halaman lagi. Kita boleh value atau boleh lagi untuk di halaman yang sama. Ini ada shortcutnya, jadi tidak perlu mulai dari nol. Silahkan teman-teman bisa tekan Shift, kan di keyboard ya, Shift, kemudian O atau Shift O secara bersamaan, kemudian kita drag. Nanti akan muncul halamannya, tinggal dipindahkan. Shift O. Nah, bisa disamakan Shift O, kemudian di drag, kemudian besar kecilnya bisa kita sesuaikan. Jadi nanti akan ada dua halaman tanpa kita kontrol M. Biasanya kalau Microsoft Word kan bisa ya langsung ya, langsung ada dua halaman kalau di Enter. Nah, di sini bisa dengan cara kontrol Shift O tadi itu. Maka halamannya sudah akan tercopy. Tuh. Nah, misalnya sekarang, itu tadi untuk dua halaman ya. Misalnya sekarang kita akan menggunakan menu yang ada di menu bar ini efek. Nah, di sini kan macam-macam kan, ada efeknya itu ada 3D, convert to shape, crop mark, kemudian dan sebagainya sampai ke Photoshop efeknya misalnya. Nah, untuk di efek ini kalau menurut saya disesuaikan dengan kompatibilitas dari laptopnya masing-masing. Karena misalnya kalau 3 dimensi, nah itu tidak semua laptop bisa digunakan ya. Mungkin bisa, kan tetapi nanti efeknya adalah dia not respond atau mungkin nge-lag ya bahasanya ya. Jadi akan memperlambat kinerja dari eh, desain kita. Untung kalau kita nggak lupa nge-save. Kalau nge-save ketika dia error biasanya langsung hilang. Aduh, nangis dong. Udah edit mulai lama kan begitu. Oke. Kemudian ada juga view ya. View ini adalah untuk pendukungnya. Jadi untuk bantuan misalnya memunculkan rulernya atau penggarisnya show ruler. Nah, di sini kita akan muncul rulernya itu nanti akan membantu kita misalnya itu sudah di tengah apa enggak gitu sih ya. Atau ukurannya udah sama atau enggak misalnya. Di sini ada kontrol panelnya untuk settingnya ya. Nah, itu yang bisa teman-teman gunakan. Kemudian ini tadi untuk membuat atau menyeleksi objek. Juga ada tool-tool di sini yang akan bisa kita gunakan. Kalau misalnya tadi, kalau stroke misalnya ya, biasanya untuk objek itu kan kita bisa settingnya dengan sama halnya dengan Photoshop dan Corel ya, ada istilah stroke atau untuk editing garis tepinya ya, kalau tidak salah teman-teman ya. Misalnya objek ini kita klik, kemudian kita pilih stroke-nya. Kalau teman-teman di sini nggak muncul, boleh pilih di Windows, kemudian di sini nanti ada menu stroke. Dia akan muncul di sebelah atau di panel docking areanya. Nah, ini bisa kita klik, kemudian kita sesuaikan stroke-nya itu eh, apa ya berapa gitu ya ketebalannya dan kawan-kawannya itu bisa nanti teman-teman klik atau diotak-atik. Ini di sini stroke-nya karena tadi saya pilih nggak ada, kita pilih ada. Misalnya ketebalannya dibuat 4 cm atau 4 pt, apa ini ya. Ini misalnya kita buat 3, ya nggak begitu tebal. Di sini 2 misalnya. 2, yang di sini 1 misalnya. Warnanya bisa dirubah, bisa. Silahkan nanti bisa diotak-atik teman-teman di sini. Misalnya warnanya merah. Nah, ini merah. Yang ini juga merah. Boleh, silahkan ya. Disesuaikan dengan atau diseleksi objeknya merah. Misalnya seperti ini.
Oke, ini untuk sama halnya dengan teks. Ini juga berlaku untuk teks ya. Jadi ketika teman-teman membuat teks, untuk struknya caranya juga sama seperti itu. Atau manipulasi struknya, manipulasi dari teksnya supaya ada bagusnya atau bagaimana. Kemudian coba kita akan membuat yang namanya clipping mask. Teman-teman kalau masih ingat, clipping mask itu adalah membuat foto di dalam shape gitu kan ya. Misalnya di dalam segi 6 ini nanti kita bisa menampilkan foto yang ada di dalamnya. Nah, coba misalkan disiapkan fotonya terlebih dahulu. Saya coba ambil foto. Hmm, Foto ini aja wes. Oke, misalnya ini. Nah, ini silakan di copy, dibawa ke sini. Biar dia satu halaman. Oke, kalau sudah silakan gambarnya diletakkan di atas shape-nya ya. Atas shape-nya, kemudian kalau misalnya ternyata nanti di layarnya teman-teman keluar abu-abu seperti ini, itu tidak masalah. Jadi di AI itu biasanya karena dia sangat aplikasinya apa ya, terusnya kan banyak dan sangat besar ukurannya, maka biasanya akan muncul. Tapi itu tidak masalah. Nih, kalau sudah, silakan di seleksi dua objek ini, kemudian boleh klik kanan, kemudian make clipping mask. Ya harus lebih atau yang ada di atas itu adalah ya, shape-nya yang ada di atas. Caranya kalau misalnya seperti ini, fotonya kan ada di atas ya. Harusnya yang ada di atas adalah shape-nya. Maka klik kanan, kemudian select, apa select arrange, kemudian gambar yang ada di atas ini adalah di send to back. Nah, seperti ini, kemudian di box, wah, objek ini aja karena kita mau masukkan di dalam yang segi 6 yang pertama. Kemudian connect clipping mask, maka dia akan muncul ada di dalamnya, begitu kan ya? Oke, itu sama halnya dengan yang ada di eh, Photoshop dan juga Corel. Sekarang kalau mau edit gambar, karena misalnya gambarnya terlalu kecil atau terlalu besar, mau disesuaikan lagi gimana sih caranya? Kemudian kita klik kanan, kemudian diklik isolate select clipping mask. Nah, ini adalah objek yang terseleksi yang nantinya bisa diperbesar atau perkecil atau diedit lagi untuk image-nya begitu. Ya, kan bisa digeser-geser kan? Artinya image-nya apa itu shape-nya tetap tapi image-nya bisa kita sesuaikan lagi. Tuh. Kalau sudah berarti klik kanan, exit, isolate mode. Nah, gitu. Nah, sekarang misalnya itu caranya ya yang pertama ya. Saya ulang lagi. Kalau misalnya saya punya objek seperti ini, jadi clipping masknya itu bukan lagi di satu shape, tapi di kombinasi beberapa shape yang ada di sini. Ada 4 ini. Jadi nanti gambarnya ada di keempat eh, segi 6 ini. Nah, itu juga bisa dilakukan. Tapi tidak bisa langsung. Kalau langsung misalnya Kontrol A, ini semua, kemudian di grup, kemudian dimasukkan sini, clipping mask. Itu tidak akan berhasil. Nah, ada caranya sendiri, teman-teman. Karena dia kan satu kesatuan ya. Bentar, saya ungroup dulu. Kalau seperti itu, silahkan yang pertama, shape 4 ini di grup. Diseleksi, kemudian klik kanan, kemudian grup. Oke, dia akan menjadi satu grup atau satu kesatuan dulu. Ini pindah-pindah pun juga tetap dia akan mengikuti kan ya. Hanya ini.
Oke, kalau sudah, silakan yang di satu yang sudah di grouping tadi itu pilih menu yang ada di menu bar itu Windows. Silakan pilih Pathfinder. Windows, kemudian Pathfinder. Nah, di sini kan ada pilihan ya, teman-teman ya. Ada yang jadi satu, ada yang atas bawah ini ya. Silakan pilih yang unit. Klik unit. Nah, dia akan lebih menyatu lagi, ini maksudnya. Kemudian kita pilih lagi menu objek. Kalau sudah pilih menu objek, pilih yang bentar, compound path. Kemudian kita pilih mic. Sekali lagi, tadi ada Windows, kemudian Pathfinder, pilih yang unit, kemudian kita ke objek, kemudian pilih yang compound path, kemudian kita pilih yang Mac. Ini akan lebih, dia akan jadi satu lagi. Kalau sudah sama halnya itu kan itu, kita letakkan di sini, kita besarkan misalnya, ya harus di bawah. Send to back. Image-nya yang di sini, kalau sudah silakan diseleksi dua objek ini, Ctrl A, kemudian make clipping mask, maka dia akan muncul di dalam. Gitu. Jadi yang ada di atas tadi itu adalah yang shape-nya, yang image-nya ada di bawah. Boleh ini nanti dibuat, silakan sebagai aktivitas yang pertama, teman-teman membuat dua clipping mask ya, satu yang ada di shape, satu shape aja, yang kedua kombinasi dari beberapa shape. Shape-nya terserah, mau dibuat dalam bentuk bintang, mau dibuat dalam bentuk ini yang nanti ternyata ada 6 atau ada 8, atau dalam bentuk yang lain silahkan. Di dalamnya itu adalah foto teman-teman sendiri. Itu adalah aktivitas yang pertama yang harus teman-teman lakukan. Oke.
Baik, teman-teman, kita akan lanjut. Tadi ada aktivitas pertama, sekarang aktivitas kedua. Misalnya kita akan membuat yang namanya kartu nama. Ini ada satu contoh yang sudah saya ambil dari Google. Kurang lebih nanti kita akan membuat contoh yang seperti ini. Meskipun nggak mirip gitu ya. Tapi eh, kurang lebih nanti ada desain yang seperti ini begitu loh. Saya memberikan contohnya. Teman-teman nanti silakan membuat eh, kartu nama dengan sesuai desain keinginannya masing-masing. Referensi dari mana? Dari manapun boleh. Dari Google itu banyak sekali. Misalnya bentuknya seperti ini. Kita buat ukuran kartu namanya itu adalah lebarnya 9 mm, tingginya 5 mm misalnya. Atau kita ganti menjadi sentimeter. Itu boleh. Oh, 9 cm untuk lebarnya, tingginya 5 cm. Karena kartu nama kan kecil ya, jadi bisa disesuaikan. Oke. Oke, kontrol sudah saya betulkan. Jadi saya udah ambil satu foto di sini. Boleh di copy, kita paste di sini karena sebagai contoh yang ada di yang akan kita buat. Ya, misalnya ini. Saya akan kecilkan dulu dan saya akan sampingkan supaya nanti kita bisa karena ini hanya contoh ya. Jadi acuannya nanti adalah seperti saja seperti ini. Nah, kalau kita melihat di sini ada beberapa objek geometri ya, yang untuk yang berbentuk lingkaran, rectangle, ada yang berbentuk trapesium. Nah, kita akan coba untuk membuat beberapa desain. Nah, yang pertama kita akan membuat rectangle tool yang ada di bawah, warna hitam gitu aja, buat set. Oke, kalau sudah kita bisa atur di kontrol panelnya karena di situ harusnya warna hitam. Nah, warna hitam itu sebenarnya kan jelas ya. Nanti di kontrol panel ini ada keterangan warna hitamnya. Nah, misalnya seperti ini. Akan tapi kita bisa mengambil hitam yang ada di kartu nama ini misalnya biar sama. Ya, kembalikan dulu ke tidak ada warna atau warna putih. Kita ambilnya di sini di toolbar itu ada yang namanya eyedrop. Eyedrop. Kalau nggak salah di Corel Draw pernah teman-teman mencoba ya. Ingat saya, eyedrop. Kita klik hitam di sini. Nah, ketika kita klik di sini akan otomatis berganti menjadi hitam karena kita ngambil hitam yang ada di sini. Begitu juga untuk kuningnya misalnya. Kuningnya kita bisa nanti membuat seperti itu. Yang kedua, di sini kan ada yang bentuk trapesium yang warna hitam ya. Jadi teman-teman kita buat lagi atau copy paste di sini atau rectangle yang ada di sini di copy kemudian di paste. Nah, ini juga bisa. Dan kita arahkan yang ada di sini, kita atur yang misalnya seperti ini ya. Nah, sebelumnya yang ada di sini tuh harusnya kan kita berbentuk trapesium ya. Jadi yang di pojok kanan atas itu harusnya dia lebih mengarah ke atau menjorok ke sebelah kiri. Kita bisa pilih tools yang ada di kedua, panah yang kedua, itu ada direct selection tool. Diklik aja, kemudian diarahkan di panah pojok kanan atas. Kemudian teman-teman bisa mengarahkan dengan menggunakan keyboard tanda panah yang sebelah kiri. Dia akan otomatis berubah. Kemiringannya berapa silahkan disesuaikan sendiri. Kalau mengembalikan Bu misalnya, ternyata itu terlalu menjorok. Tinggal di panah yang ada di keyboard sebelah kanan. Nah, segini. Nih, paling tidak sudah ada dua objek ya, yang panjang dan yang trapesium. Kalau sudah, tuh, itu warna oranye. Saya butuh warna oranye, Bu. Oke, kita ambil yang objek kedua. Objek kedua, kemudian dikontrol copy, di paste. Ini saya mau ganti warna dulu karena kita harus ada warna yang namanya kuning ya. Boleh kita pakai yang tadi itu aja. Itu. Pilih yang ada di sini. Nah, dan berubah. Posisikan di mana? Posisinya misalnya ada di atas dulu. Kita kecilkan, kemudian kita letakkan di sini.
Berapa jaraknya? Jaraknya tadi adalah separuhnya misalnya. Oke, saya anggap ini kurang ya. Nah, ini teman-teman kalau keluar kayak gini, diklik abu-abunya ya, di drag-drag aja. Oke, kalau sudah, karena ini masih terlalu kecil, saya kalau sudah, karena itu oranye harusnya kecil, boleh teman-teman itu diklik, kemudian klik kanan, kemudian di arrange, send to back itu juga boleh. Jadi dia akan berada di balik objek. Sekarang kita butuh yang ada di tengah. Ambil juga yang ada di sini, Ctrl C, Ctrl V, kita letakkan yang di tengah sini. Misalnya gini, kita kecilkan. Oke. Tapi ini kok nggak sesuai, jadinya nggak simetris karena di sini terlalu sudutnya terlalu lancip, yang di sini nggak. Kita pakai cara yang tadi, kita pilih ke Direct Selection Tool, kemudian di sebelah sini kita geser menggunakan yang namanya eh, keyboard ya, panah yang ada di keyboard. Kita klik yang ada di sini. Tinggal kita buat aksen di bawahnya ini. Atau di sampingnya ada dua titik itu loh, dua orang itu, dua apa ya, objek geometri itu ya. Itu caranya ada sendiri. Untuk membuat dua objek geometri ini, maka kita bisa misalnya, saya ambil dari sini kan harus sama kan ya, dengan objek ini ukurannya harus sama, panjangnya harus sama, tingginya harus sama misalnya. Kita copy, kemudian kita paste. Ya, sudah ada objek lagi. Kemudian kita buat lagi. Copy, paste. Ada dua objek, saya rubah dulu ini warnanya menjadi warna hitam. Bentar, pakai eyedrop. Nih, warna hitam. Kalau sudah, ini adalah untuk mempermudah kita nantinya membuat objek baru, tapi dengan ukuran yang sama misalnya. Udah, kalau sudah silakan diatur. Misalnya warna hitamnya ada di atas ya. Kalau sudah, dua objek ini kita seleksi, kontrol A yang ada di sini atau di drag ini, atau kontrol kontrol shift yang ada di hitam. Jadi dia akan menjadi dua objek yang terseleksi. Kalau sudah, di sini ada menu di sebelah kiri itu ada tool yang namanya Shape Builder Tool. Setelah diseleksi, kemudian kita pilih Shape Builder Tool, arahkan ke yang ada di orange. Kita klik, kalau sudah kita kembalikan, kita ini, kemudian ini, Shape Builder Tool, ini. Oke, dua objek ini kan ya bisa kita seleksi, kemudian kita pilih Shape Builder Tool, kita arahkan ke eh, warna oranye. Kita klik, nah, oke, kalau sudah kita back dulu, nah kita pindah. Nah, jadi tadi
Silakan saya ulang sekali lagi. Jadi kan ada dua objek ya. Ada dua objek, objek hitam dan juga objek oranye. Ya, kalau sudah, silakan diposisikan yang ada di atas itu adalah yang berwarna hitam dan yang di bawah adalah warna oranye. Kalau udah, silakan objeknya diseleksi atau ditarik gini ya sampai semua terseleksi. Kita pilih yang mohon maaf salah. Eh, Kalau sudah, tadi setelah di nggak apa-apa ya, saya tampil seperti ini. Oke, ini kalau sudah diseleksi, kemudian kita pilih yang Shape Builder Tool, kemudian diarahkan ke yang warna oranye, diklik sampai pada di nanti yang objek oranye ini bisa dipindahkan. Ini Shape Builder Tool, kita klik, oke, sampai warna hitam. Kalau sudah kita pilih yang Selection Tool, nah ini nanti bisa dipindah. Nya. Kalau sudah mau warna oranye berarti kita pakai eyedrop, kita pilih oranye. Baru oranye ini kita pindah ke sini. Ye. Kalau misalnya mau menambahkan warna lagi Bu atau kurang kecil, tinggal ini aja yang di copy ya. Ini kalau misalnya ternyata belum sesuai ukurannya, kita sesuaikan lagi dengan menggunakan cara yang sudah pernah kita coba. Lagi satu misalnya meskipun tidak mirip-mirip, yang penting kita sudah tahu caranya ya. Karena kan juga nggak boleh kalau mirip sama punya orang ya. Kalau sudah ini tadi yang kita coba untuk kita pakai untuk menyeleksi atau mengambil objeknya, kita delete aja. Grid ini diabaikan ya, harusnya ini tidak ada tapi tidak apa-apa. Grid ini untuk mempermudah kita kalau misalnya membuat desain maunya agak ketiga dimensi. Ini sudah sedikit mirip teman-teman. Kurang yang ada di sini, kita ambil aja, kita copy, kita paste, kita pindahkan yang ada di sini. Copy, paste, kita pindahkan yang ada di sini. Kita ganti warna putih, kita ambil eyedrop ya. Ini, kemudian kita ganti. Misalnya seperti ini. Oke, jadi desainnya yang pertama. Kalau misalnya kita mau menambahkan nama, nanti kita kasih teks di sini. Misalnya di sini saya ini teks biasa ya, pakai menu tool yang ada di teks ini. Set, di sini di bawahnya saya tambah lecture. Ini tinggal disesuaikan ukuran dan sini. Ini lecturernya saya mau yang lebih kecil. Nah, 12. Misalnya di sini adalah 9. Kan dia. Kemudian saya mau menambahkan unsur nomor HP misalnya. Saya ambil aja dari sini, kita copy, kita paste. Posisinya misalnya adalah 01235567. 01235567. Misalnya nomor HP-nya ya. Saya mau tambahkan lagi Bu, email. Jadi aja paste, tuliskan email di sini. Ini 12 misalnya at Gmail aja. Kemudian saya tambahkan instansinya. Ini misalnya. Oke.
tahun ini. Nah, untuk besar kecilnya bisa disesuaikan sendiri gimana maunya teman-teman. Dan diberikan di sini sementara karena kita belum membuat logo karena masih dasar. Silakan nanti dibuat di sini terserah mau upload fotonya teman-teman boleh, mau dikasih shape juga boleh terserah. Atau supaya tadi kan kita sudah belajar clipping mask ya. Silakan ambil satu shape terserah apapun itu dan ambil fotonya teman-teman. Di sini adalah clipping mask dari fotonya teman-teman dengan shape yang sudah dipilih yang di sebelah sini. Minggu depan kita akan belajar logo. Jadi nanti yang ada di kartu nama ini adalah yang di sebelah kiri adalah logo dari nama teman-teman masing-masing. Gitu. Ini adalah untuk kartu nama yang pertama yang sangat mudah kita pelajari dan insya Allah juga masih dasar mudah untuk kita buat. Aktivitasnya silakan membuat karena ini harus dicoba sebagai bahan percobaan. Ini nanti juga menjadi salah satu aktivitas dan tugasnya membuat kartu nama desainnya disesuaikan dengan semua apapun itu keinginan teman-teman dengan referensi yang ada di Google terserah atau di Canva terserah. Satu kartu nama sebagai tugas itu desainnya terserah masing-masing pasti berbeda karena ini apa ya karena kreativitas masing-masing kan berbeda ya. Dan satu lagi ini sebagai bahan aktivitas. Jadi saya ulangi aktivitasnya tadi ada dua ya. Ada clipping mask dan juga ada kartu nama yang saya contohkan ini. Sebagai bahan evaluasi, teman-teman silahkan membuat satu kartu nama yang di dalamnya ada clipping masknya, foto teman-teman, dan juga desain dari kartu nama sesuai dengan kreativitas teman-teman. Begitu. Oke, eh, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Bisa dicoba dan kita akan ketemu di pertemuan selanjutnya untuk materi membuat logo dari desain yang sudah teman-teman buat sebelumnya. Itu nanti akan direalisasikan di AI ini. Baik, terima kasih. Sekian untuk pertemuan minggu ini. Mohon disimak dan dipelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.